Cerita dimulai ketika Nella meminta seluruh keluarga menemaninya pergi ke kuil. Semua orang berkumpul kecuali Imli yang saat itu sedang beristirahat. Jyoti menanyakan kepada Aryan di mana Imli berada karena keluar rumah sangatlah baik untuk seorang yang sedang hamil. Tak lama kemudian Imli datang untuk ikut pergi ke kuil dan ketika membuka pintu, ya, semua dikagetkan melihat preman dengan penutup wajah sudah berada di sana menodongkan senjata. Semua orang ketakutan. Imli dengan berani menyerang preman dengan pisau. Aryan dan Sundar juga ikut bertarung melawan para preman, tapi Aryan berhasil dibuat pingsan dengan obat bius dan para preman segera membawanya pergi. Imli saat itu mencoba mengejarnya tapi terhenti karena jatuh terpeleset. Narmada menangis merengek. Jyoti seperti biasa memainkan drama merasa prihatin dengan keadaan Aryan dan saat itu Imli pun datang dengan marah berhadapan dengan Jyoti dan ya, Imli menampar Jyoti kemudian menyeretnya ke dalam api mengancam untuk memberitahu di mana Aryan atau dia akan membakarnya hidup-hidup. Tapi sayang, apa yang Imli tuduhkan kepada Jyoti tidak kuat karena dia tidak mempunyai bukti atas kejahatan yang Jyoti lakukan. Sementara Aryan dibawa ke markas penculik ke sebuah bangunan berupa bar. Aryan menyadari Imli benar bahwa ada seseorang di balik semua masalah yang mereka hadapi akhir-akhir ini. Preman kemudian membawa Aryan ke gudang penyekapan. Terlihat ketua preman menelpon bos mereka. Di kamarnya, Imli berpikir bagaimana menolong Aryan sementara dia tidak mempunyai bukti kuat untuk menjerat Jyoti sebagai biang dari kekacauan ini. Saat itu hari datang dengan kursi rodanya diantar pelayan masuk menemui Imli. Imli berlutut di depan Hari memohon bantuannya melawan Jyoti untuk mendapatkan kembali cintanya. Hari merasa terharu melihat air mata Imli dan di sini Imli pun dibuat kaget ketika Hari berdiri dari kursi roda dan menyatakan dia akan membantunya. Ternyata selama ini Hari atas drama yang Jyoti buat pura-pura lumpuh agar Imli disalahkan karena telah mendorongnya kemarin. One rotate, one slide down. Aryan dimasukkan ke dalam sebuah ruangan. Seperti biasa dengan prediksinya, Aryan akan melakukan serangan kepada para preman. Perkelahian terjadi. Dengan mata tertutup, Aryan berhasil mengalahkan satu preman dengan menginjak leher dan bertanya siapa bos yang menyuruh mereka. Tapi belum sempat mendapatkan informasi, salah satu dari gerombolan preman memecahkan botol di kepala Aryan yang membuatnya jatuh pingsan. Kemudian Aryan disekap di dalam ruangan. Ketua preman mengetahui orang yang mereka culik adalah pengusaha kaya Aryan Singratore. Maka dari itu ketua preman menuntut bayaran lebih dari Jyoti yang awalnya 5 lakh menjadi 5 kor. 5 crore hogi. Jyoti pun bingung bagaimana dia bisa mendapatkan uang 5 kor untuk mendapatkan Aryan kembali. Jyoti berpikir akan mengambil 5 kor dari Hari, tapi dia dikagetkan ketika melihat Hari sudah tidak berada di kursi rodanya. Jyoti tahu pasti Hari telah melarikan diri dan untuk melancarkan rencana agar Imli disalahkan dalam kasus penculikan Aryan, Jyoti menelpon polisi untuk melakukan pengaduan. Teko makai. Hari membawa Imli ke sarang preman di mana mereka melihat dari jendela Aryan diikat di kursi. Imli mencoba berbicara dengan melambaikan tangan tapi Aryan tidak merespon karena saat itu Aryan dalam pengaruh obat bius. Imli nekat akan masuk membebaskan Aryan tapi Hari menghentikan karena pasti para preman mengenali mereka. Imli berpikir hanya ada satu orang yang bisa melakukan ini. Bahkan dia bisa masuk dari pintu utama. Siapakah dia?
तो सीना ठोक के मेन दरवाजे से जाओ। Atas aduan Jyoti, polisi pun datang di kediaman Ratore menanyakan apakah mereka mencurigai seseorang di balik penculikan Aryan. Jyoti memberitahu polisi jika dia mencurigai Kairi. Untuk menguatkan Kairi adalah pelaku penculikan, Jyoti menyiapkan barang bukti lain. Sebelumnya dia telah menaruh semua perhiasan di tas Kairi dan menuduhnya sebagai pencuri. Atas keterangan dan bukti yang didapatkan, untuk sementara waktu polisi menetapkan pelaku utama adalah Kairi. फिलहाल हमारी सारी शक्की सुई कैरी पर है। हो सकता है उसी ने मिस्टर राठौड़ का किडनैप कराया। Imli dengan menyamar sebagai Kairi meronta-ronta di depan penjaga bar menjual kesedihan agar diizinkan masuk menikmati minuman khamar untuk mengobati kesedihannya. Karena merasa bising dan risih dengan tingkah laku Kairi, penjaga pun akhirnya mengizinkannya masuk. इधर-उधर क्या देख रही है? Kairi masuk, seorang pelayan bertanya minuman apa yang akan dia pesan. Kairi pun memesan minuman yang termurah di bar itu. Tak lama kemudian pelayan datang dengan membawa sebotol obat memberitahu jika itu adalah minuman termurah di bar mereka. Kairi melakukan drama untuk mengulur waktu memberitahu pelayan apa yang selalu dia minta adalah hal yang sebaliknya. Jika yang dikatakan murah berarti itu mahal. Kairi menunjuk rak bartender memilih minuman impor yang dia inginkan sambil melihat Aryan dibawa pergi oleh para preman. Untuk menghentikan para preman membawa Aryan pergi, Kairi mengalihkan perhatian dengan membuat keributan, memecah semua botol, memberitahu jika minuman itu semua palsu. Untuk membuktikan apakah itu minuman alkohol palsu atau tidak, Kairi pun meminta para preman untuk meminumnya sampai mabuk. Ketua preman yang tidak mabuk sendiri menegur anak buah mengapa mereka membiarkan seorang wanita masuk dan memintanya untuk mengusirnya. Anak buah mencoba mengusir Kairi tapi gagal karena Kairi justru membuat mereka lebih mabuk lagi dengan memainkan lagu party serta melayani minuman untuk mereka semua. Pada kesempatan itu, Kairi gunakan memberikan Aryan pecahan botol agar dia bisa membebaskan diri dari ikatan tali. Sementara di rumah Ratore, inspektur mendatangkan ahli sket wajah untuk menggambarkan bagaimana wajah Kairi. Kudia menjelaskan ciri-ciri Kairi tapi Sundar dan Arpita sengaja membuat ciri-ciri yang berbeda sehingga membuat tukang gambar menjadi bingung. Jyoti kemudian membawa foto Kairi dan meminta inspektur untuk menangkap Kairi dan membebaskan Aryan. Kembali ke bar, di mana semua preman sudah teler tak sadarkan diri. Kemudian Kairi atau Imli membawa Aryan keluar dari sana tapi... Ya, para preman sudah mengepung dan meminta untuk menghabisi mereka berdua. Tapi... Arpita bersama Sundar dan Hari sampai di tempat itu membantu Aryan dan Imli menghabisi para preman. Di sini kita akan diperlihatkan bagaimana Arpita ternyata bisa berkelahi mengalahkan satu preman. Preman berhasil dikalahkan. Imli dan yang lainnya keluar dan mengunci para preman dari luar. Sementara di televisi diberitakan tentang pembantu Kairi yang menculik Aryan dan polisi mencari mereka berdua. Jyoti memanggil ketua preman berjanji akan segera memberikan uang dan meminta untuk menjaga Aryan dengan aman. Jyoti pun dibuat kaget ketika ketua preman memberitahu bahwa Kairi, gadis berpenampilan aneh bersama Arpita dan Sundar menyelamatkan Aryan. तो भांजी निकली। Jyoti panik mendengar itu dan berpikir pasti Aryan akan membencinya jika mengetahui semua kebenaran. Tidak ingin kejahatannya terbongkar, Jyoti yang awalnya ingin menjaga Aryan kali ini meminta preman untuk menghabisi Aryan sekalian beserta Kairi dan meminta ketua preman membuat kejadian seolah Kairi membunuh Aryan. सारा इल्जाम उस लड़की पर आना चाहिए। Imli dan Aryan ditinggal berdua di luar bar, sementara yang lain pergi mencari bantuan polisi. Saat itulah para preman datang lagi menodongkan senjata ke arah mereka berdua.
Ketua preman yang masih berteleponan dengan Jyoti memastikan kembali dia harus membayar sebesar 5 kor jika ingin Aryan dan Kairi dihabisi. Aryan dan Kairi atau Imli saling berpegangan tangan karena terkejut melihat para preman yang menodongkan senjata ke arah mereka. Ketua preman pun meminta untuk menghabisi mereka berdua dan Jyoti melalui telepon berlinang air mata mendengar suara peluru menembak Aryan. हाय कैरी। Aryan dan Emily terbaring dengan darah di sekitarnya. Jyoti sampai di sana ingin melihat Aryan untuk terakhir kalinya. मैं क्या करूं आर्यन, क्या करूं? जिस दुनिया में तू Pada kesempatan itu Jyoti memberitahu Emily yang telah sadarkan diri tentang semua rencana jahatnya, mulai dari memfitnah Madhav sebagai ayah dari bayinya sampai Aryan yang tidak bisa mempunyai keturunan. अपने इमली को इतना भड़काया लेकिन ये Jyoti mengambil pistol dan mengarahkannya kepada Emily, tapi Emily berhasil menghindar. Bersamaan saat itu, Hari bersama Sundar dan Arpita kembali dengan polisi tepat waktu. Diperlihatkan dalam kilas balik, ternyata bunyi tembakan yang Jyoti dengar adalah pistol polisi yang menangkap para preman. Kemudian untuk menjebak Jyoti mengakui kejahatannya, maka dibuatlah sandiwara Aryan dan Emily tertembak. Hari, suami Jyoti sendiri mengungkapkan jika dia melakukan semua ini untuk menyelamatkan Emily dan Aryan dari serangan orang jahat dan meminta inspektur untuk menangkap Jyoti karena berusaha membunuh Aryan, Emily dan Nargis. Hari juga mengatakan bagaimana Jyoti mengancamnya untuk membantu kejahatannya dalam mencoba membunuh Emily. कहाँ है तुम्हारा यूनिवर्स? तुझे गलती करने के लिए और तुझे गलती करवाने के लिए Aryan memperingatkan Jyoti dia benci melakukan kesalahan dan orang yang melakukan kesalahan. Jyoti seharusnya beruntung karena dia tidak mengangkat tangannya pada seorang wanita. Jika tidak, dia akan membunuh seorang wanita yang mencoba memisahkan dari istri dan bayinya, apalagi mencoba membunuh mereka. आर्यन के लिए किया, उसके सच्चे प्यार के लिए किया, अपने ट्रू लव के लिए किया मैं। बस Jyoti beralasan dia melakukan itu semua demi cintanya kepada Aryan. Emily memperingatkan untuk tidak menggunakan kata cinta untuk sebuah kejahatan dan mengatakan jika dia benar-benar mencintai Aryan, maka dia akan mengorbankan hidupnya untuk Aryan. Tetapi sebaliknya, dia malah mencoba mengambil nyawanya. Kemudian Aryan meminta polisi untuk menangkap Jyoti dan membawanya pergi. नहीं प्लीज आर्यन नहीं। Hari yang selama ini menjadi budak Jyoti meminta maaf kepada Emily dan bahkan pantas dihukum atas kesalahannya mendukung kegilaan Jyoti. Dia berharap yang terbaik untuk Emily dan pergi bersama polisi. Atas kesalahannya yang meragukan Emily untuk kesekian kalinya, Aryan merasa bersalah karena tidak mempercaya Emily. Aryan menyalahkan dirinya sendiri dengan menghantam dinding sambil mengingat semua kejadian. Setelah berakhir episode Jyoti ini, nanti kita akan kedatangan musuh terbesar Emily. मेरा खिलौना तुम हो। Ya benar, Malini sedang menunggu Emily untuk mengajaknya bermain-main lagi.